Setiap orang ingin hidupnya bahagia, sukses, lancar, beruntung. Itu seringkali dihubungkan dengan satu istilah, namanya hoki. Kebetulan, kerja keras, beruntung. Demikian orang menghindari yang sebaliknya, yang susah, menderita, apes. Orang mencoba menghindari itu semua. Dan juga orang seringkali memandang tidak ada sisi yang baik di dalam penderitaan itu sendiri. Bagaimanakah kita dalam memaknai penderitaan atau juga keberhasilan dalam kehidupan kita? Kita akan belajar dari suatu tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf, di dalam kehidupan Yusuf, dia mengalami 5 penderitaan dalam hidupnya. Yusuf tidak lepas dari penderitaan. Yang pertama, dia ada dalam sebuah keluarga yang saudara-saudaranya iri terhadap dia. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Dia dijual. Kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. Kemudian dia dipenjara. Dan yang keenam, dia kemudian dilupakan orang. Keenam peristiwa ini merupakan penderitaan dalam kehidupan Yusuf. Tetapi di dalam kisah ini, ketika Yusuf sudah berhasil melewati 6 penderitaan ini, dia menjadi seorang penguasa di Mesir, sudah menjadi orang hebat, ya, tangan kanan raja, begitu, orang yang berkuasa. Dan ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari bantuan, meminta makanan, membeli makanan, berjumpalah mereka dengan Yusuf. Dan ketika ayah mereka telah meninggal, maka ketika mereka berjumpa dengan Yusuf, mereka sangat ketakutan. Jangan-jangan Yusuf masih menyimpan dendam atas kejahatan dari saudara-saudaranya, dari pengalaman saudara-saudaranya yang sudah menghadirkan penderitaan dalam kehidupan Yusuf. Tapi apa yang menjadi tanggapan Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu membuat kejahatan dan hidupku menderita. Tetapi Tuhan mengubahnya itu menjadi kebaikan untukku dan dapat menjadikan sumber berkat bagi banyak orang, bagi sebuah keadaan. Nah, dari kisah ini yang tadi kita baca, kita dapat melihat 3 hal dari Yusuf di dalam refleksinya di dalam ayat yang tadi. Pertama, Yusuf memandang secara berbeda. Ya, memandang secara berbeda. Adanya penderitaan, kalau kata orang itu tidak ada baik-baiknya, itu menderita. Tapi bagi Yusuf itu dapat menjadi sebuah jalan. Dia menjadi orang sukses di Mesir. Penderitaan dipandang sebagai sebuah jalan iman menuju kepada keberhasilan. Dan Yusuf menggunakan cara pandang Tuhan. Meskipun kamu membuat apa yang tidak baik, mereka rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Yusuf menggunakan cara pandang Tuhan berbanding cara pandang manusia. Yang kedua, Yusuf memaknai secara berbeda penderitaan yang ada. Kalau orang menghindari hidup menderita, saya tidak mau menderita, tetapi tidak dapat disangkal ketika berbagai penderitaan itu hadir dalam kehidupan Yusuf, Yusuf memaknainya secara berbeda. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yusuf itu dimaknainya sebagai fondasi. Pengalaman iman, fondasi. Sehingga Yusuf dapat saja berkata, aku tidak dapat menjadi penguasa di Mesir kalau aku tidak memiliki pengalaman hidup susah sebelumnya. Sehingga pengalaman hidup susah yang lalu itu membuat aku menjadi bijaksana. Pengalaman penderitaan menjadi fondasi bagiku untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Dan aku dipercaya untuk memimpin, mengelola sebuah bangsa. Dan yang ketiga yang kita pelajari dalam kehidupan Yusuf adalah, yang ketiga, Yusuf tetap berusaha di dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Yusuf bukan orang pemalas, dia bekerja keras
Setiap ada hal baru yang dipercayakan kepadanya, dia berusaha bekerja keras. Tetapi bukan hanya bekerja keras. Itu cukup, no. Tetapi di dalam usaha bekerja kerasnya, ada satu yang khas dari kehidupan Yusuf. Yaitu dia tetap taat pada kehendak Tuhan. Kita masih ingat ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar. Istri orang kaya. Yusuf sedang mengelola sebuah pekerjaan yang besar. Yusuf bisa saja, ini kesempatan saya. Kalau istri Potifar menggoda saya, ini kesempatan saya untuk jadi orang sukses. Tapi Yusuf tidak memilih itu. Dia tetap ada pada rancangan Tuhan dan jalan Tuhan. Aku tahu kehendak Tuhan. Aku harus berusaha bekerja keras, tapi juga aku tahu itu bukan kehendak Tuhan. Kalau aku melakukan hal tersebut di mata Tuhan. Aku tahu apa jalan yang benar. Aku tahu kehendak Tuhan. Aku tidak mau jatuh dalam penggodaan itu. Sehingga yang ketiga yang menarik dalam kehidupan Yusuf adalah Yusuf seorang yang pekerja keras. Tetapi juga dia bekerja keras di dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Bagaimana dengan rekan-rekan saat ini? Kita juga dapat mengeluh akan banyak hal. Mungkin rekan-rekan dapat mengeluh akan suasana keluarga. Mungkin rekan-rekan ada dalam sebuah keadaan, oh keluarga saya keluarga broken home. Atau mungkin saya bukan orang kaya. Saya mungkin tidak punya kendaraan bagus. Kita bisa mengeluh di dalam banyak hal. Kita bisa mengomel di dalam banyak hal. Kita bahkan inginnya memilih tidak mau mengalami penderitaan. Anda punya pilihan. Mau terus lebur di dalam penderitaan, atau kita mau bangkit. Atau bahkan kita mau bersyukur. Pengalaman hidup pahit, pengalaman hidup sengsara, pengalaman hidup susah, pengalaman terbatas, itu modal bagi saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saya punya sebuah Lego. Ya. Kira-kira hidup Yusuf seperti ini. Kesuksesan itu seperti di atas. Ya. Kehidupan kesuksesan Yusuf yang sukses tidak muncul tiba-tiba, tapi ada fondasi-fondasi. Segala pengalaman pahit yang terjadi dalam kehidupan Yusuf itu fondasi dia menjadi orang yang luar biasa. Dan bukan hanya fondasi, tapi juga jalan. Tetapi juga sebaliknya. Nah, sebaliknya begini. Ketika Yusuf setia, dipercaya dalam hal kecil, maka dia akan dipercaya oleh Tuhan di dalam rancangan yang semakin besar. Ketika Yusuf taat pada rancangan Tuhan, setia dalam hal-hal yang kecil, dia akan dipercaya, dia akan dibawa kepada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar. Tapi juga dengan harga yang penderitaan yang jauh lebih besar. Tapi rancangan Tuhan, rancangan yang baik. Ketika Yusuf tetap memilih ada di dalam jalan Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin.